secara langsung kepada Adam alaihissalam. Karena itu asma adalah masih wilayah manusia, dan yang tidak mampu digapai oleh manusia adalah zatnya. Jadi definisi ini sebenarnya menjelaskan bahwa tidak ada yang sampai kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak ada yang bisa menundukkan atas kepemilikan kemarin. Oh, enggak lagi. Kemarin adalah al-mulk atas kepemilikan. Jadi di sini tidak ada yang bisa menundukkannya atas kepemilikan. Kemarin sudah kita bahas asma al-mulk ini meliputi dua, yaitu baik dimensi zahir maupun dimensi batin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki zahir dan batin, mulk dan malakut. Kemarin sudah kita bahas. Sebagaimana dalam hadis, dalam Al-Quran dijelaskan, dan hanya milik Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Kemudian tidak ada yang bisa berbuat baik kepadanya, karena ya kita harus menyadari kita adalah makhluk terbatas, dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sampai kapanpun itu tidak mungkin kita bisa membalasnya, khususnya yang disebut dengan pemberian wujud emanasi daimal fadli 'alal bariyah ya basitul yadayni bil 'afiyah, yang mana Tuhan senantiasa memancarkan emanasi rahmatnya kepada manusia, dan dengan itu basitul yadayni bil 'afiyah, dengan itu tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah luaskan sehingga manusia semuanya mendapatkan rahmat, sehingga tidak ada yang bisa berbuat baik kepadanya. Karena itu dalam Al-Quran, wa may yashkur falyashkur li nafsi, orang yang bersyukur itu hakikatnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Orang yang berbuat ihsan hakikatnya dia berbuat ihsan kepada dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita ada anggapan kalau kita berbuat baik itu, perbuatan baik itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua perbuatan baik, ihsan, dan termasuk rasa syukur kita itu hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena dialah wujud yang maha pemurah, dan darinya datang pengampunan. Dan dalam ayat Al-Quran ada ayat yang sangat indah. Dalam ayat ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kabarkanlah kepada hamba-hambaku, ini anal ghafurur rahim, maksudnya aku ini adalah aku yang maha ghafur ar-rahim, maha mengampuni dengan maha penyayang. Jadi Tuhan sendiri yang diminta kepada para mukmin untuk kabarkanlah kepada hamba-hambaku semuanya ini anal ghafurur rahim, maksudnya aku ini adalah maha memberikan ampun dengan maha penyayang. Dan ini seharusnya menjadi kaidah seperti yang kita selalu baca dalam hadis, menjelaskan bahwa setiap kita ingin berbuat kebaikan, maka kita mengawalinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa? Karena kita bisa berbuat baik itu tidak lain karena kita mendapatkan taufik dari inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu setiap kali kita ingin berbuat kebaikan, maka kita mengawalinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, kemudian al-mutakabbir, Allah juga menyifatkan dirinya dengan hal-hal yang umumnya merupakan sifat-sifat makhluk. Seperti ini dalam hadis dijelaskan. Jadi ini hadis bunyinya seperti ini: wahai hambaku, aku ini lapar, namun mengapa kau tidak memberi aku makan? Aku haus, namun kamu tidak memberi aku minum. Aku sakit, namun kamu tidak menjengukku. Ini ada hadis-hadis seperti ini. Itu tidak lain karena ada suatu penyatuan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para maksumin alaihissalam. Atau bisa juga dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di dalam diri orang-orang yang fakir.
Makanya di sini ketika terkait dengan Nabi Musa alaihissalam, ini sebenarnya hadis yang dalam bentuk dialog. Musa alaihissalam bertanya, wahai Tuhanku, kapankah engkau lapar, kapankah engkau sakit? Jadi dalam hadis itu dijelaskan, wahai hambaku, aku sakit ketika orang-orang fakir sakit, aku lapar ketika orang-orang fakir lapar, dan seterusnya. Ini menunjukkan satu bentuk penyatuan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ma'sumin alaihissalam. Misalnya seperti ini, ghadaballahu alaihi, jadi Allah murka terhadap mereka. Bagaimana kita bisa memaknai satu sifat murka amarah kepada Tuhan? Karena kita tahu marah itu kan emosi, satu bentuk emosi yang hadir di dalam diri seseorang sehingga dia murka. Dan yang menarik, Allah mensifatkan dirinya itu dengan sifat tadi murka. Allah murka terhadap mereka. Wallahu alaihi, Allah murka kepada mereka. Nah, ini bagaimana kita menjelaskannya adalah penyatuan Tuhan dengan para maksumin alaihissalam, sehingga murkanya maksumin itu murka Allah, kemudian ridhonya maksumin juga ridho Allah. Karena itu ada penyatuan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para maksumin. Jadi tentu ini tidak berlaku di luar maksumin. Ini hanya berlaku kepada maksumin karena penyatuan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang ada di dalam diri maksumin itu bisa disematkan kepada Tuhan. Jadi apa yang ada terjadi pada diri maksumin itu disematkan kepada Tuhan. Bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwa Tuhan tertawa. Makanya ada judul buku Tuhan tertawa. Itu juga dinukil dari hadis. Itu satu kisah yang menjelaskan tentang Rasulullah, yang Rasulullah ketawa ketika dia berdialog dengan seorang fakir sehingga Rasulullah tertawa. Jadi tawanya Rasulullah ini itu bisa disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah ini musyrik? Itu tidak musyrik karena ini levelnya pada sifat perbuatan, bukan sifat zat ya. Jadi selama dia masih dalam sifat perbuatan Tuhan, maka itu tidak akan jatuh kepada kemusyrikan. Kenapa? Karena masih pada level sifat perbuatan. Jadi bukan sifat zat. Yang musyrik itu ketika dia sudah merembes kepada sifat zat, nah itu kita tidak diperkenankan seperti itu. Jadi kalau ada hadis-hadis seperti ini, itu adalah penyatuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para maksumin, dan itu adalah menunjukkan kepada sifat perbuatan. Dan kita tahu di pembahasan tauhid, sifat perbuatan itu adalah khorijun anil zat, dia di luar dari zat. Tapi kalau zat ainus sifat, dalam tauhid kan kita menjelaskan zat adalah sifat itu sendiri, sifat adalah zat sendiri. Tetapi sifat perbuatan itu khorijun anil zat, dia di luar dari zat. Sehingga kalau ada bahasa seperti ini, itu tidak sampai menyebabkan orang jatuh kepada kemusyrikan. Menurut Ustaz, yang perbuatan tadi ini memang dari sononya saja arti kita memberikan nama itu karena menghubungkan dengan iya, jadi sifat perbuatan ini memang dari sananya begitu, karena sifat perbuatan ini ada ketika sudah ada ciptaan. Jadi dia pasti terrelasi dengan satu ciptaan. Misalnya Allah memberikan rezeki, itu pasti ada makhluk dengan rezeki. Allah ada makhluk yang diampuni. Jadi kalau sifat perbuatan itu pasti ada terrelasi dengan, terhubung dengan selain dia, yakni makhluk. Tapi kalau sifat zat itu pasti dengan sifat zat itu sendiri kita bisa mensifatkan tanpa menghubungkannya dengan makhluk. Seperti Al-Hayyun, Allah Maha Hidup. Jadi Allah Maha Hidup, ya kita mengerti Allah Maha Hidup tanpa harus menghubungkannya dengan ciptaan. Artinya untuk memahami itu tidak butuh satu relasi dengan ciptaan. Makanya di pembahasan kalam kita, sifat perbuatan disebut dengan original zat, dia dibuat dari zat Allah.
Di kasih kita kursi di sini. Sini supaya lebih dekat. Angkat. Nggak dimulai itu kalau dia pindah tuh. Ini coba. Jika ini diatributkan pada Tuhan secara metaforis atau dia menyebutkan dirinya dengannya, itu adalah dari rahasia-rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang yang memahaminya. Dan keangkuhan adalah miliknya. Maha tinggi Tuhan dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim dan jahil. Jadi kalau ada yang mengatributkan ini mutakabir ini secara metaforis atau dia menyebutkan dirinya dengannya, itu adalah dari rahasia-rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang yang memahaminya. Maksudnya begini, mungkin sulit untuk kita memahami bahwa dia al-mutakabir, dia sombong. Akan tetapi jika seseorang memahami hakikat Tuhan, zatnya yang meliputi segala sesuatunya, dia akan memahami kenapa al-mutakabir ini Tuhan mensifatkan dirinya sebagai al-mutakabir. Nah, sehingga maha tinggi Tuhan dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim dan jadi seringkali kita mensifatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sifat ini sebenarnya itu tidak layak kita sematkan kepada Tuhan juga, karena kita ada sisi kejahilan sehingga seolah-olah ini sifat layak untuk kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di awal pembahasan kita membahas bahwa asma Tuhan itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya tidak ada yang mengetahui sifat-sifat Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri yang mengabarkannya atau melalui para masumin, Quran dan hadis. Makanya dalam ranah sufistik kita ini tidak diperbolehkan membuat satu sifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takutnya tadi kita jatuh pada pembahasan yang sebenarnya sifat ini tidak layak disematkan kepada Tuhan, karena justru akan menjatuhkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pernah kita contohkan misalnya ketika kita menyebut Tuhan Maha Berani. Tuhan Maha Berani itu tidak layak kita menyebut Tuhan Maha Berani. Kenapa? Karena seolah-olah ada wujud yang bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Padahal si Tuhan itu tidak ada satupun yang mampu berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya meskipun untuk kita berani itu adalah suatu sifat yang sangat baik disifatkan kepada kita, tetapi itu tidak layak disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jika nama ini al-mutakabir hadir di dalam batin seorang hamba, ia tidak akan pernah melawan Tuhan dan perintahnya selama hati hamba itu masih berada di bawah kekuasaannya. Jadi kalau al-mutakabir ini hadir di dalam diri manusia dan hamba itu beradab dengan nama al-mutakabir, maka tentu dia tidak akan mengakukan dirinya. Dia tidak akan mengakukan dirinya, otomatis dia tidak akan melawan Tuhan dan juga perintah. Artinya hati itu masih berada di bawah kekuasaannya. Jadi beginilah permainan asma ketika dia menjelma di dalam diri manusia. Ada output yang akan keluar dalam diri manusia ketika asma ini hadir. Misalnya seperti al-mutakabir ini hadir di dalam diri manusia. Karena al-mutakabir ini sifatnya dia mendominasi dan menguasai hati seorang hamba. Nah, hamba yang menyaksikan al-mutakabir tidak bisa menghindari rasa takjub. Namanya al-mutakabir, dia akan takjub dengan sifat nama Tuhan al-mutakabir. Sama seperti seorang budak ketika berhadapan seorang raja, dia akan takjub dengan segala kemegahannya kan. Seperti itu, dia akan tunjukkan keagungan dirinya. Sama berarti kalau kita doa tajuk sama Ustaz Ilham, betul. Itu begitu ya. Iya. Ada aura yang ya dimulai sedikit. Ya.
dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ini memang konteksnya bahasanya adalah menyaksikan. Kalau kita belum menyaksikan, mungkin kita tidak tahu bagaimana rasa takjub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tapi bagaimana caranya untuk menghadirkan, bagaimana caranya untuk bisa menyaksikan itu? Kan bertanya. Ya lah. kembali ke bab Ilham. Kemana? suluk. Menyaksikan. Oh, paham. Kembali ke bab suluk. Nah, kata seorang sufi, tidak membesarkan Tuhan bagi mereka yang bermaksiat padanya, dan tidak mengenalnya bagi mereka yang seolah tak pernah bermaksiat padanya. Yang kedua kan tidak mengenalnya. Jadi, kata seorang sufi, tidak membesarkan Tuhan bagi mereka yang bermaksiat padanya, karena ketika seorang bermaksiat pasti di situ ada penentangan, ya, maka otomatis dia tidak membesarkan, dan tidak mengenalnya bagi mereka yang seolah tak pernah bermaksiat. Kedua yang bangku. Iya. Jadi pasti dia merasa bangga, merasa Terperangkap. iya, terperangkap dia karena seolah-olah seolah dia tidak pernah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita baca doa kumail, doa nafsi itu kan, dan seterusnya. Itu kan perkataan puncak tinggi maksumin yang beliau sendiri menjelaskan, menisbahkan rasa nista itu kepada dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ada tangisan ketika membaca doa itu berarti apa itu? Siap itu di Aja dulu kayak tadi. Biasanya kalau bahasa sufinya jazbah. Oh, Itu yang tidak lihat mengenalnya. Tapi sebenarnya dia sudah menyaksikan. oh, iya sih. Kadang banget. Mulai. Ada angin malam dia boleh lain. Ada keluar rumah ini. Seolah-olah ya. Mantap banget. Seolah-olah. Nah, ini sebelum masuk ke asma setelahnya, ini salah satu amalan mengamalkan yang mutakabbir sebanyak 662 kali itu bisa membantu hajat-hajat. Jadi kalau ada hajat, silahkan berzikir dalam sehari 662 kali. Sholat saja kodok. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kodok jangan. Sebenarnya kata mutakabbir saja yang mutakabbir. Yang mutakabbir. Hah? Yang mutakabbir. Itu dari Iya. lapas. Iya. Saya dapat tahu 100 yang takbir. Ini mutakabbir takbir. Makanya Betul. ingat takbir ya takbir. Enggak datang ini. Ustaz, terkait tadi dengan sifat yang kalau diklasifikasi tadi kan ada sifat yang terkait perbuatan, Ustaz. Iya. Artinya sifat itu kan bisa kita pahami aktual ketika dinisbahkan kepada Apa? makhluk. Bisa apa? Bisa kita pahami aktual sifat itu ketika dinisbahkan kepada makhluk. Oke. Sampai sejauh mana batasan Ustaz penisbahan itu, Ustaz? Syada. Batasannya begini, ketika sifat ini sendirinya saja tanpa bukan makhluk kita tidak mengerti, nah itu berarti bukan sifat perbuatan. Jadi sifat yang disebut sifat perbuatan adalah satu sifat yang meniscayakan, menghubungkan zat dengan ciptaannya. Kayak gitu. Jadi harus ada keniscayaan itu. Makanya di beberapa sifat itu perdebatan. Misalnya Samiun Basirun Mutakallim, ada yang mengatakan sifat zat, ada yang mengatakan sifat perbuatan. Karena itu perdebatan tentang ini, apakah sifat itu bisa dipahami tanpa mengaitkan dengan makhluk atau dengan sendirinya. Makanya ada yang memasukkan itu ke zat, ada yang memasukkan itu ke perbuatan. Tadi yang maha berani nggak bisa kita lekatkan ke Tuhan. Iya. Lalu bagaimana misalnya kalau yang maha kuat? Kan itu juga kita harus juga bisa disebutkan begitu. Terus maha kuat juga apakah begitu juga ataukah sama dengan maha berani tadi?
material. Tinggal dilihat maha kuat ini apakah dalam pemanaan ada yang lemah ya di sisi Tuhan sehingga kita sebut maha kuat atau tidak. Tapi maha berani juga besar. Iya, makanya ada sifat-sifat yang kita tidak boleh menisbatkan ini kepada Tuhan karena menurunkan derajat zatnya. Menurunkan derajat zatnya. Mungkin bagi makhluk sempurna, tapi bagi Tuhan tidak. Nah, kemudian sifat selanjutnya adalah al-khalq. Al-khalq adalah kemenjadian dan penciptaan serta pengadaan dari ketiadaan menjadi wujud. Maka sang pencipta adalah yang menampakkan wujud-wujud dengan kekuasaannya dan mengatur di antara mereka satu sama lain dengan kehendaknya. Ini disebut dengan al-khalq. Definisi oleh para sufi mendefinisikan al-khalq, ini penciptaan. Jadi bisa dimaknai yang pertama kemenjadian dan penciptaan atau mengadakan. Kalau mengadakan itu dari tiada menjadi ada. Nah, kalau kita baca dalam Jauhsyan Kabir kan alladzi khalaqal asya'a minal adam, yang menciptakan segala sesuatu itu dari ketiadaan. Itu ada kita baca di Jauhsyan Kabir, artinya salah satu sifat Tuhan adalah Dia menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Nah, cuma ini juga perdebatan sebenarnya, karena bagaimana mungkin dari tiada itu melahirkan ada. Nah, biasanya para sufi mendefinisikan yang dimaksud tiada itu bukan tidak ada ketiadaan mutlak, tetapi dia masih terbenam di dalam ilmunya. Jadi ini saya tenggelam dalam ilmunya, kemudian ketika mencipta dia nampak, makanya permainan zahir dan batin. Jadi yang tidak ada itu maksudnya dia masih tenggelam di batin ilmu Tuhan. Karena yang ada senantiasa ada, yang tidak ada ya senantiasa tidak ada. Kalau kita mengenai ketiadaan mutlak, makanya dalam pembahasan tasawuf, ketiadaan itu dimaknai sebagai al-a'yan as-sabita atau ilmu Tuhan. Jadi ketiadaan itu dikaitkan dengan pembahasan ilmu Tuhan. Nah, cuma kalau dalam filsafat memang bahasanya tidak ada menjadi ada. Karena alasannya disitulah kesempurnaan Tuhan yang sebelumnya memang tidak ada kemudian menjadi ada. Jadi ini perdebatan yang menarik antara kaum sufi dengan kaum filosof. Maka sang pencipta adalah yang menampakkan. Makanya kalau bahasa sufi itu permainan zahir batin. Jadi kalau tidak ada itu masih batin. Kemudian kalau ada berarti dia zuhur, nampak keluar. Apa yang dalam batin kemudian nampak keluar. Jadi Adam ini dalam makna Ilmu Tuhan. ya, dia menampak. Iya, ulang. Jadi pada prinsipnya Ustaz, tidak ada ketiadaan itu. Iya. Karena tidak ada. Tidak ada. Tidak ada masalah ada. Ada sebenarnya. Ada sebenarnya. Masya Allah. Habib apa ma'ruf? Kalau sudah Habib yang mensara itu sudah dibawa ke level sabda jadi enggak. Dan mengatur di antara mereka satu sama lain dengan kehendaknya. Ini yang menarik bahwa seluruh ciptaan ini terhubung dan terjejaring. Jadi tidak ada sesuatu yang terpisah satu sama lain. Ini seperti semua kita terhubung. Jadi kita mungkin di luar dari kemampuan kita untuk membayangkan bagaimana mungkin semua realitas ini terhubung dan Tuhan mengaturnya sedemikian rigid ini, segala sesuatu dan terhubung. Itu mungkin sudah di luar yang bisa kita jangkau. Makanya kalau kita membahas penciptaan itu sebenarnya kita mesti ada kehati-hatian, karena jangan sampai yang kita bahas ini ilmu kita sendiri dengan batasan kita memiliki, lalu kemudian ini kita sematkan kepada Tuhan. Nah, sehingga dalam pembahasan khususnya penciptaan harus merujuk kepada Quran dan hadis untuk menyempurnakan rasionalitas yang kita miliki. Karena tadi misalnya seperti ini,
dan dia mengatur di antara mereka satu sama lain dengan kehendak. Itu kan sulit kita bayangkan ya. Untuk menghubungkan segala realitas ini terhubung, tidak ada yang terpisah, itu sangat sulit. Makanya kalau dalam Quran dijelaskan khalaqahu summa hada. Jadi manusia ini Allah menciptakan manusia summa hada, kemudian Tuhan memberikan petunjuk. Jadi Tuhan tidak seperti yang dikatakan bahwa seperti menciptakan jam tangan, jam, setelah itu dia berjalan sendiri. Tidak. Quran menegaskan itu khalaqahu summa hada. Jadi selain Tuhan menciptakan, Tuhan juga memberikan petunjuk. Artinya kalau Tuhan memberikan petunjuk, artinya di situ ada ikhtiar manusia, apakah dia mau mengikuti petunjuk atau tidak, seperti itu. Ini surah Al-A'raf ayat 54. Ingatlah, hanya bagi Dia segala penciptaan dan urusan. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi bagi Dialah segala penciptaan wal amr. Khalaqa wal amr. Al-khalq wal amr. Alhamdulillah wal salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Sini, situ kayak. Sini. Masih ada satu sini kosong. Iya, situ iya. Betul Anda? Iya. Ada tadi amanah takbir. Iya. Ya? Tadi sudah disingkirkan. Takbir. sebagai parkir dan keamanan. Tadi Ustaz, yang terkait tadi Ustaz, ketiadaan itu dalam sudut itu dinisbahkan kepada ayat as-sabita itu. Bagaimana dengan hal-hal yang sifatnya mustahil Ustaz? Seperti misalnya ketidakmungkinan asma yang membatasi Tuhan. Ini kan suatu kemustahilan. Masa saya menisbahkan kepada ilmunya Tuhan Ustaz? Saya belum mengerti. Mustahil, kemudian Sifat salbiyah barangkali Ustaz. apa? Sifat salbiyah yang mustahil pada Tuhan. Nggak mengerti. Misalnya tidak bodoh gitu. Ya. Oh, nah kalau dalam ranah sufi salbiyah itu tidak dibahas. Karena begini, manusia yang begitu alim jahil, kan? Afirmasi negasi. Tuhan semuanya afirmasi, tidak ada sisi negasinya. Kenapa? Karena dia mutlak baik, mutlak wujud, mutlak, jadi semua absolut, sehingga tidak ada negasinya. Kalau ada negasinya, itu sisi kita yang tidak mampu memahami. Gitu. Sehingga misalnya saya mengatakan Tuhan tidak punya bentuk, tidak punya apa? Batasan. Ya. Jadi dari saya, kenapa? Karena ketidakmampuan saya memahami, sehingga ada negasi terhadap zat Tuhan. Tapi itu tidak lebih kepada diri saya yang tidak mengetahui. Tapi ada makhluk yang bisa mengetahui. Tidak. Makanya bahkan Rasulullah ketika sampai kepada zat, ada doanya, ma'araftuka haqqo ma'rifatik wa ma'abadtuka haqqo ibadatik. Baik Tuhan, saya tidak mungkin mengetahuimu sebagaimana hakikat dirimu, dan saya tidak mungkin menyembahmu sebagaimana hakikat diri. Tetapi ketika sampai ke asma, kata Rasulullah, man ro'ani faqad ra'ah, yang menyaksikan aku menyaksikan Allah. Dari asma sama dengan Imam Malik, la a'budu rabban lam arah. Tidak aku sembah Tuhan yang tidak aku saksikan. Tapi ketika sampai kepada zat, dia mengatakan la yudrikuhu bu'dul himam wa la yanaluhu wa sulfitan. Baik akal tidak sampai ke sana maupun hati tidak bisa menjangkau ketika sampai ke zat. Ini bukan paradoks, tapi beda hierarki eksistensi. Satu pada makom zat, satu pada makom asma. Jadi semuanya sama, maksumin semuanya sama. Ketika zat, semuanya tunduk, tidak tahu. Makanya dalam tasawuf, ilmu puncak itu paling tertinggi kejahilan, kan? Makanya di surah Amanah. Tapi maksudnya misdak yang kejahilan itu kepada zat maksudnya. Makanya jahil itu ada dua, ada jahil sebelum berangkat, ada jahil setelah berangkat. Kalau jahil terus, ini jahil berangkat. Jahiliyah. Berangkat. Jadi ada tidak tahu sebelum dia berangkat, ada tidak tahu setelah dia berangkat. Nah, tidak tahu setelah dia berangkat ini justru puncak. Makanya ada ayat amanah, dan kami amanahkan ini kepada langit, bumi, laut, semuanya menolak. Nah, kemudian
fahamal insan, manusia yang bisa memikul amanah itu. Nah, kemudian ditutup dengan ayat wa kanal insanu zaluman jahula, sungguh manusia itu zalim dan jahil. Zalim dan jahil. Nah, kata Imam Khomeini, ini bukan belum berangkat. ya, ini bukan ingin menghinakan manusia. Justru zalim jahil ini adalah memuliakan. Kenapa? Pertama, kata Imam Khomeini, zalim itu maksudnya hanya manusia yang bisa menzalimi dirinya hanya untuk mendekati Tuhan. Mendekat ya. Iya. Tidak ada makhluk pun itu yang bisa berlaku seperti itu untuk menzalimi dirinya untuk sampai kepada Tuhan. Jadi kita puasa, tahajud dan seterusnya itu hanya untuk bagaimana dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitupun dengan jahil. Karena jahil yang puncak itu adalah ketika sampai kepada zat dia mengatakan saya tidak tahu. Blank ya. Iya. Luar biasa sampai beliau. Dia tubuhnya, raganya, dia tidak peduli dengan raganya. Kan raga ini pasti mau enak, mau santai dan seterusnya. Tapi dia lawan itu agar ruhnya bisa naik ke atas. Iya, dalam tu nafsi. Dia melepaskan kebiasaan zohirnya ya. Iya. Merokok, kan merokok. Tapi makna dalam nafsi di sini juga makna seperti itu Bisa dimana begitu? Bisa Bisa karena dosa-dosa ini. Iya. Bisa juga Iya, karena dosa-dosa. Dalam tuh di situ Iya. ada lepet ya. Bukan Iya. Kita yang bisa itu Ustaz. Kita. Blank di atas Ustaz. Blank, saya tidak tahu. Jadi dia sampai kepada ujung, di mana ujung ini tidak bertepi, ujung yang tak bertepi. Dia sampai ujung tapi tidak ada tepinya, dia tidak tahu. dan semua maksudnya sampai di situ. Sampai di situ. Lepas kita masuk. Masya Allah. Ada juga jahil sejak awal. Kita ini tidak boleh mengambil jalan ekstrim. Ya. Tidak boleh mengambil. Ada aturan. Ya, ada aturan. Kita sangat tidak diperkenankan mengambil jalan ekstrim. Kenapa? Karena intinya adalah kesadaran. Kesadaran. Kita sadar tidak apa yang kita lakukan. Makanya dimulai dari hal-hal yang kecil, tapi kita sadari. Satu sifat saja kalau kita berhasil menundukkan itu sudah luar biasa. Saya kita masuk dalam diri, oh saya masih ada hasutku, oh masih ada ghibahku, oh masih, itu kan sudah luar biasa. Kita tahu itu dan kemudian perlahan-lahan kita mengontrol itu, kemudian beralih lagi ke sifat lain. Intinya begitu, karena pertama itu disebut dengan hijab kegelapan. Ini semua hijab kegelapan, ego, antu, ria, istilah itu hijab kegelapan. Nah baru setelah itu masuk ke hijab cahaya. Hijab cahaya itu kebaikan-kebaikan. Cuma di situ nanti berlindung keburukan. Ria misalnya kan, kebaikan itu ria itu kebanyakan karena kebaikan yang kita lakukan. Bersedekah kepada orang itu baik, tapi bisa menimbulkan ria, makanya disebut hijab cahaya. Jadi sebenarnya sikap-sikap yang asketisme itu yang menyiksa diri itu sebenarnya konsekuensi dari kesadaran maksudnya. Dia bukan, sudah saya ikut para imam untuk melakukan amalan yang sebenarnya berat, tidak cocok untuk saya. Nah, iya. Jadi makanya jangan lihat ujungnya dan jangan lihat maksudnya, jangan bandingkan. Itu pasti berbeda. Iya. Pasti berbeda. Makanya kita berjalan saja apa yang bisa kita lakukan itu saja. Yang penting istiqomah gitu. Meskipun kecil, pilih jalan ekstrim. jangan pilih jalan ekstrim. Pecinta alam itu biasa. Ujungnya ma'rifat. Bukan untuk menyembuhkan orang, bukan ujungnya ini ma'rifat. Dia amalil amarifin. Wahai yang cita-cita semua para kaum arif. Jadi kesadaran Ustaz ya. Sadar. Ya biasa gitu. Baca doa kemarin kan ujungnya itu cita-cita semua para arif itu ma'rifat. Nah, karena dia kita ujungnya ma'rifat
semuanya ini adalah kesadaran. Jadi tidak perlu, kita mungkin terbiasa dengan instan. Jadi mau segala sesuatu didapatkan dalam sekejap. Insan kami itu. Iya. Jadi mungkin begini Ustaz, saya kan kita bahas itu mungkin fenomena yang disampaikan tadi ada yang 2 hari tidak puasa atau artinya ada mungkin dia melihat salah satu kesadarannya sendiri mungkin juga dalam memaknai bagaimana dia caranya untuk mengolah dirinya. Itu seperti itu boleh tidak sebetulnya? Nah kalau kita Dilarang ya? Larang. Yang termasuk persoalan ini. Iya, maksudnya itu sudah jalan ekstrim. Islam itu moderat. Jalan Islam itu jalan moderat. Dari jalan aspal. Kita tidak seperti kaum Buddhis, Ya. tidak seperti juga kaum Nasrani, tidak Hindu juga begitu. kan tidak seperti mereka. Makanya kata ulama terbaik, kalau hanya tujuannya misalnya hanya untuk bisa menyembuhkan dan seterusnya, kata ulama terbaik tidak perlu agama. Materi sebenarnya tidak bahas. Tidak perlu agama kata ulama. Kalau cuma itu tujuan, bahkan yang tidak beragama pun bisa dapat. Untuk kita menyembuhkan itu ketemu ada. Ambil alatnya ini. Ikan aker. Dan penciptaan memiliki 2 aspek, penciptaan takdir dan penciptaan mewujudkan. Jadi ada penciptaan tentang keberadaan, ada penciptaan tentang takdir. Nah ini terakhir membaca Yaholik sebanyak 731 kali. Halik mana Halik? Mana ini kan? Kami ibadah, pegang saja. Fotonya saya Nah, akan membuat hati bercahaya. Jadi ini Ustaz, yang hari bersama hari. Ya, lo percaya terus. Ini diambil dari kaum sufi yang mencarikan Dari imam. Iya. Pantas. Imam sendiri tidak memformalisasikan ini. Imam sendiri tidak Dia memformalisasikan. sudah Tapi kaum bersama. sufi berdasarkan dengan pengalaman dan hadis-hadis yang diambil. Ini tadi seperti baca berapa ratusan kali itu. Ini artinya. Oh, kalau ini dari, kalau yang ini dari Mas Umi. Itu. Kalau yang dikit-dikit ini dari Mas Umi. Maksudnya kan? Iya. 152 kali tadi. Iya. Sudah Kalau yang hari 700. terijazahkan, jadi boleh dilaksanakan. Yang baca ya Khalid sebanyak 731 SKB. kali akan membuat hati bercahaya. Karena 731. Masya Allah. Mereka ambang itu Tidak. sebentar datang ke STM dan kita tahu di mana cahaya matahari, mana cahaya wajahnya. Nah, Ya catat dulu. jika ada Yang mana hajat, cahaya pagi, yang mana Ada. jika ada hajat yang sangat penting untuk segera ditunaikan, dianjurkan membaca ya Khalid sebanyak 5.110 sekali duduk. Habis salat subuh. 5.110. Habis salat subuh, pas selesai habis salat subuh juga. Ini bercahaya karena putih nih. Jadi angka itu mengikat tujuan. Saya tadi ya Khalid kalau begini tujuannya begini, kalau begini. Jadi jumlah itu akan mengikat tujuannya. Saya kepala nih, salah tujuanku. Lu gak sentral. Kita baca Nabi Ali kalau begini hasilnya begini. Ini penyebutannya Ustaz. Ini konteksnya zikir Ustaz ya. Kalau zikir itu kan kita hati hadir pada saat Tajuk pelan-pelan gitu. Jangan dulu praktekkan. Sekarang kita tajuk berzikir diri pelan-pelan gitu, pelan-pelan gitu. Satu kali duduk. 11 Hati. Ini tadi sih berapa nih Ustaz? Ini 500 dilisankan.
Disarankan harus boker memang dulu. Sebelum memang ngopi minta ilmu tapi nama Tuhan Al-Bari. Al-Bari. Al-Bari ul musawwiru lakumul asmaul Al-Khaliq kemudian Al-Bari. Biasanya kalau sudah Al-Khaliq Al-Bari ini mananya sama. Jadi ada perbedaan pandangan dalam memaknai Al-Khaliq dan Al-Bari karena keduanya bermakna penciptaan. Baik Al-Khaliq bermakna penciptaan, Al-Bari juga bermakna penciptaan. Nah, sebagian menjelaskan Al-Khaliq adalah dasar segala keberadaan, sedangkan Al-Bari yang mengatur. Itu mengatur. Jadi setelah diciptakan, nah, yang mengatur ini Al-Bari. Khaliqul Bari'ul Musawwirul. Jadi Ustaz tadi konteksnya itu kita tidak boleh melakukan satu sifat malan, sifat seperti yang tadi itu. Artinya konteks dalam hal ibadah pun yang sifatnya zikir kita tidak boleh comot-comot. Iya betul. Nah, seperti maafin yang al-ghudu itu kan bukan dari imam kan? Itu artinya itu memang tidak boleh kalau begitu. Ya. Karena kecuali itu kan, ada juga perlakuan begini. Biasanya ada seorang mursyid yang diajarkan oleh dalam mimpi imam. tapi dia pribadi. Iya betul. Tidak bisa keluar kan? Betul. Bagaimana dah perjalanan misalnya? Berat. Jadi apapun baik dari katakan biasa kan kita dapat dari amalkan ini ada jual buku amalan kan? Di Google juga Ya, ini pada prinsipnya kalau tidak kita paham di mana sumbernya kan tidak boleh amalkan. Gitu Ustaz ya? Tidak boleh kan? Persisnya di Google. Tapi Ustaz misalnya zikir yang kemudian tanpa ada panduan, misalnya seperti ini, jumlah totalitasnya, caranya, tapi kan dia juga punya tetap pengaruh ya. Nah, kata Imam Khomeini, zikir itu ada dua. Ada yang sudah ada memang angkanya, ada yang bebas. Misalnya yang bebas itu Allah, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Makanya Imam Khomeini kalau mau zikir yang tidak punya angka, pilih yang ini. Karena yang lain itu biasanya ada angkanya dan kita harus beradab dengan angka itu. Iya. Ustaz, kalau angka itu kan sekedar mengikat tujuan Ustaz, sesuai penjelasan tadi. Misalnya ada amalan-amalan tertentu yang pribadi Ustaz. Seperti misalnya saya pribadi, misalnya zikir ini saya pakai setelah sholat untuk pribadi saya Ustaz, tidak saya sebarkan ataupun tidak dengan jumlah tertentu yang saya tentukan sendiri untuk sekedar tidak bisa Ustaz ya. Karena itu tadi kata Imam Khomeini, kita harus beradab dengan angkanya. Dari sononya gitu. Kalau yang sholat ini, kalau dua rakaat aja udah makan dari dua rakaat. Termasuk dengan waktu-waktunya mungkin Ustaz ya? Iya betul. Jadi kalau petunjuknya begitu ya sudah ya. Itu petunjuknya. Karena kita kan tidak tahu hakikatnya. Kita ini mau diatur ya? Iya. Tidak tahu juga hakikatnya dari mana. Kan tidak tahu. Sudah tadi Ustaz, maksud saya gini, kalau misalnya anggaplah ya Rahman ya Rahim, 7 kali kan itu kan mengikat tujuan tertentu Ustaz ya. Bagaimana kalau saya zikir ya Rahman ya Rahim tanpa ada tujuan apapun, cuma sekedar untuk saya membiasakan diri? Kalau zikir kolbu tidak apa-apa. Oh, bukan disarankan ya? Iya bukan disarankan. Iya sih. Di kolbu. Makasih. Di dalam debu, tidak lemas. Tasawuf itu intinya adab. Betul. Tasawuf itu puncaknya itu adab. Makanya kalau di akhlakillah kita harus berakhlak dengan akhlak Tuhan. Jadi tunduk batu apa yang bisa itu. Semua ada dalam makhluk. Kalau itu dulu tasawuf dikenalkan di Ahlul Bait atau di tradisi luar sana? Kenapa tidak dikenal? Kata pemberian istilah itu kata Irfan. Oh, kalau Syekh Mutahari menjelaskan irfan tasawuf itu sebenarnya tidak ada bedanya.
Kalau irfan itu kan dari kata arafa. Arafa itu mengetahui. Artinya kata Syekh Bukhari, kalau irfan itu adalah ma'rifat yang dimiliki oleh seorang sufi. Di situ dibahas wahdatul wujudnya, tajallinya, dan sebagainya. Itu disebut dengan irfan. Gitu. Nah, kalau kata tasawuf itu laku amalan yang dilakukan, laku maksudnya amalan yang terkait dengan keseharian seorang sufi tadi, misalnya tentang makannya, tentang Laku dengan perilaku di dalam konteks ini. ya biasanya kalau laku itu amal konteks dia perjalanan bisa juga bilang. Cuma kalau laku itu sudah spesifik terkait dengan perbuatan kayak riaba. Nah, hasilnya nanti kalau dibandingkan dengan tidak laku pedagang. Laku tidak laku saja. Tasawuf itu adalah irfan praktis itu Ustaz ya. Ya. Makanya Bukan tarikat di situ Ustaz yang dia maksud irfan praktis. Maksudnya terminologi tasawuf dan tarikat. Makanya ini terminologi sebenarnya terminologi yang debatable, bisa diperdebatkan. Nah, kalau saya pribadi suka penjelasan Syekh Bukhari yang tidak membedakan. Loh, irfan itu sama Ji. Cuma kalau kau lihat pemikirannya itu disebut irfan. Kalau kau lihat kesehariannya disebut tasawuf. Jadi tidak ada bedanya. Kan ada juga orang bedakan itu, kalau Ahlul Bait itu irfan, kalau Sunni itu Tasawuf ya. Lain sih jalurnya, bukan jalur imam saja. Padahal Syekh Bukhari Menyamakan. cuma satu sisi pengetahuannya dari kata arafah sehingga disebut irfan, satu sisi laku kesehariannya. Tapi apakah dalam mengenal tasawuf, misalnya untuk laku, nggak ada istilah diksi sendirian dia pakai. Misalnya kan bisa dia dua-duanya pakai irfan amal maupun terti. Nah, istilah ini tidak ada di awal. Itu kan karena berlalunya waktu muncullah istilah ini, kemudian dibagilah, ada irfan amali, irfan nazari, irfan ini dan seterusnya. Itu setelah dia tasawuf ini sudah masuk dalam akademik. Di awal-awal itu tidak ada yang begitu. Terus kalau kata arifat itu ada kata dasarnya. Sama di Arab. Araf tadi. Arif. Arif wa ma'aruf. Jadi ada tasawuf dulu dan iya. misalnya tasawuf pada umumnya yang diikat itu bicara batiniah. Itu juga dikenal di kaum saya juga begitu, yang hanya batiniah. Jadi sholatnya itu hanya batiniah tanpa. Nah, inilah yang kemudian diisi oleh Nasrullah. Nah, salah satu misalnya tasawuf dalam tawarannya sebenarnya itu kan salah satunya menjaga alam, menjaga lingkungan istilahnya. Pencinta alam. Itu mana yang luas lagi. Jadi definisi tasawuf ini banyak sekali. Banyak sekali. Kalau yang saya suka, tasawuf itu tubuhnya sibuk berkhidmat kepada manusia, sementara hatinya sibuk menyebut Tuhan. Ya betul. Hadir ini senantiasa mengatur. Dah lebih tidak dan satu di sini Ustaz. Itu cerita itu Ustaz, yang jelas oleh yang Tersingkap ini Ustaz Yudan di sini. Subhanallah. Apa jalan perbuat ini bro? Ma'ruf kan dia. Ayah. Kalau ma'ruf itu berapa ya ma'ruf? Dari kata araf aja. Nah, sebagian menjelaskan nama Al-Bari hanya hadir di setiap makhluk di alam dunia dan tidak melihat pengaruhnya pada alam yang lebih tinggi. Mereka menganggap pada alam yang lebih tinggi disebut dengan sesuatu khalaqal akhar, penciptaan yang lain. Karena tadi dibedakan antara al-khalq dengan al-bari. Al-khalq penciptaan, al-bari pengaturan. Nah, sehingga pengaruhnya seperti ini.
Nah, kemudian sebagian lagi menjelaskan nama Al-Bari hadir di setiap derajat keberadaan, mulai dari alam yang tinggi hingga alam yang rendah, tetapi tidak meliputi lauh kalam malaikat muhayyamah, karena mereka semua termasuk bagian dari khalqan akhar, penciptaan yang lain. Jadi ada penciptaan yang khusus yang tidak sama dengan penciptaan alam di bawahnya. Perbedaan pandangan ini berakar dari perbedaan dalam menyaksikan wadah di mana nama Al-Bari berterjadi padanya. Jadi ini kita melihat konteks para sufi, para wali yang melihat kehadiran Al-Bari di dalam segala realitas. Jadi ada yang menyaksikan Al-Bari itu hanya di alam dunia dan malakut, dan tidak menembus alam lain, sehingga definisinya seperti itu. Makanya di sini menjelaskan perbedaan pandangan ini berakar dari perbedaan dalam menyaksikan wadah di mana nama Al-Bari bertajalli. Nah, zikir ya Bari, jika membaca ya Bari setiap Jumat sebanyak 100 kali, Tuhan tidak akan membiarkannya sendiri di alam kubur. Tuhan akan mengirim seorang kawan. Jadi kalau mari temannya Pak, panggil temannya juga. Artinya ya, kalau kembali pada konteks tasawuf tadi, ini yang berbaik itu orang bisa sendiri-sendiri bertasawuf tanpa ada mursyid, karena sudah ada panduan seperti ini. Fungsi mursyid mengantarkan orang masuk alam batin, tetap butuh mursyid. Kalau misalnya tidak ada musik di sini, bagaimana? Ini memang tidak ada, sudah dilegalkan sama. Cuma caranya kan butuh mursyid. Ya menurut saya musik pengertiannya Ustaz bukan musik yang iya, ini sudah musik, kita ini musik sekarang. Tidak. Ya toh? Tidak, ini diskusi saja. Kalau mursyid itu memang dia bimbing orang. Nah sekarang mungkin ini mau amalkannya di mana saja. Karena itu musik siapa? Kalau ini kan umum. Nah itu saja maksud. Artinya dalam hal dia melakukan satu perjalanan secara personal dan membaca amalan seperti itu, dia sebenarnya tidak butuh di musik sebenarnya, karena sudah ada informasi ini. Iya, kan ini zikir umum. Zikir umum sudah. Kalau mursyid itu sudah bimbingan khusus. Iya, bimbel. Saya dapat pertanyaan. Mirip-mirip Sundi ya, masalah hal-hal musik begitu. Iya, ada saja. Sama di semua akarnya. Tapi Kenapa tapi? musik itu kan yang pernah melakukan perjalanan sebelum, kemudian dia menjadi petunjuk, dan yang dibimbing itu yang kemudian ini kau lakukan ini sesuai dengan kondisi kapasitas jiwanya. Nah itu kan seringkali dijadikan sebagai alat langsung juga alat. Ada pengalaman teman begitu, sehingga istilahnya meledak itu belum mampu orang yang dibimbing itu menerima kata itu dia nggak mau meninggal. meledak baik sampai satu Tanpa mursyid. Ada petunjuk yang memberikan petunjuk, tapi yang memberikan petunjuk itu dia belum melakukan perjalanan. Musyrik itu. Tradisi dulu. Seperti Syams Tabrizi yang cari makanya di bukunya ada satu buku Syams Al-Maqalah. Dia di situ dia bilang begini, saya sudah mengucapkan salam 17 tahun sebelum saya ketemu Rumi. Jadi sudah tahu muridnya, ya muridnya, dan dialah yang bisa menampung pengetahuannya. Makanya tradisi dulu sebenarnya guru yang jadi murid, karena guru tahu ini bisa tampung. Ini saya bilang tadi. Masya Allah. Jadi bukan murid yang mengatakan bahwa dia harus saya, tapi guru yang mengatakan bahwa dia harus saya.
Dia selalu cari Ya, anak-anak dari enggak, user maksudnya kendaraan dia dengan berhentinya waktu bisa saja berubah. Maksudnya ini bebas nih, mau guru nyari murid, mau jadi murid. Enggak, bukannya suatu ketentuan yang pakem harus begitu. Bisa keluar jadi guru, jadi murid, biasa jadi murid, jadi guru. Begitu mas ada. Makanya kan kalau menukil Rumi itu bahkan di kisahnya itu di kitab kedua ada yang karena ini murid ini mau sekali kodong mencari mursid, dia ketemu dengan mursid gadungan, mursid gadungan. Nah, tapi karena dia benar-benar tulus ikhlas, Tuhan justru dia jadikan dia seorang wali. Itu sampai segitu. Artinya memang yang penting itu kesiapan kita menjadi murid sebenarnya. Tapi mungkin mursid. Itu jalan-jalan di mana? Lokal. Ya. Tapi kan seperti yang Ustaz sampaikan kemarin malam kan, yang musik itu kan tidak harus guru personal yang zahir Ustaz ya. Ya. Bisa berarti Bisa dengan bentuk batin. dan itu sudah janji Tuhan. Manja hadapina lanahyana subhana. Siapa yang berjihad di jalan kami akan tawarkan jalan-jalannya. Nah, tinggal memang kesiapan kita, apakah memang kita layak jadi murid atau tidak. Layak jadi muridnya setan. Enggak, tunggu saja siapa yang dicari-cari sama Ustaz Nur. Itu jadi muridnya Ustaz Nur. Palingan di sampingnya. Oh iya. Saling mencari di beliau. Kalau sama itu juga sekarang. Kita ini saling mencari. Tapi ini tradisi anu kan, apakah memang musik itu sahih juga? Maksudnya guru itu ada juga sahih juga. Oh iya. Nah sekarang kan kalau begitu pasti kan kaidahnya yang tidak tahu ini tidak mungkin mengetahui yang tahu kan sahih. Jadi kan kita susah menentukan ini sebenarnya kata yang nah kira-kira bagaimana caranya? Kalau di Apakah maksudnya gini, apakah sama dengan kategori beritahu itu yang dia ditetapkan oleh beritahu sebelumnya, bagaimana juga musik ya ditetapkan oleh betul. Jadi biasanya pertama itu kemasyhuran, kedua lihat pola hidupnya, pola hidup yang dia lakukan, apakah dia menjalani pola hidup kesucian atau tidak. Teladan Betul. Luar yang biasa. harus sanadnya juga bersama ke imam begitu Ya, kalau di sana enak karena ini dia mewariskan dari sambung ke imam begitu ya. Tapi Ustaz, saya minta maaf karena tidak hadir pertemuan kita. Saya mau tanyakan itu Ustaz, apa indikator bahwa kita sudah ketemu dengan mursyid bahwa ini mursyid? Semoga saya ketemu Cimbos kan. Ini indikator. dia sudah pernah sampai, nah artinya dia sudah memang ke jalan dan sudah sampai, otomatis dia tahu jalan-jalan yang mesti dilalui. Nah, kita tidak tahu ya Ustaz. Kalau ini pernah jalan Nah, tidak. makanya sama aja dengan hukum kita mencari seorang marja. Oh, sama ya. Sama aja, pertama popularitas, kedua pola hidup yang dia lakukan. Memang populer nilai ini. Iya. Selalu jalan kalau mendaki itu jalan kaki. Tadi Ustaz, maaf Ustaz, saya khawatir saya salah nangkap. Untuk suluk, ini kan menisyaratkan adanya mursyid Ustaz ya. Penisyarat itu mutlak pastinya Ustaz ya. Sebenarnya yang mana yang tepat Ustaz? Mursyid ini syarat untuk bersuluk atau dia konsekuensi dari suluk itu Ustaz? Artinya kalau dia konsekuensi berarti saya bersuluk dulu, kemudian mursyid itu hadir Ustaz. Dia konsekuensi bukan disyarat, karena ada sebagian sufi yang tidak punya mursyid dan dia jadi wali, tapi itu hanya hitungan jari dari ribuan para wali, hanya hitungan jari yang bisa sampai tanpa mursyid. Artinya bukan keniscayaan, Tidak mutlak Ustaz ya. tidak mutlak. Cuma kalau di kalam kaidah sufinya, siapa yang punya mursyid seolah setengah perjalanan sudah dia lalui. Jadi saking pentingnya posisi mursyid dalam perjalanan.
Siapa itu Ustaz? Tokoh-tokoh yang tanpa musuh Ustaz? Ibnu Sina. Ibnu Sina itu tidak punya mursyid yang sekaliber luar biasa. Kemudian Ibn Arabi juga. Ibn Arabi itu tidak punya guru yang sangat wah gitu dalam perjalanan. Surawadi ada 3. Ada Surawadi yang filosof, 2 Surawadi yang sufi. Kalau yang filosof tidak dikategorikan sebagai sufi. Akhirnya kan begini Ustaz, akhirnya kan kekinian yang kita lihat, kekinian yang kita di Indonesia konteks seperti ini akhirnya menjadi sangat buram untuk melakukan suatu perjalanan karena musik harus ada. Nah, sedangkan musik ini kalau kita lihat realitas kehidupannya ini kan kadang tidak pas dengan posisi-posisi seperti itu. Ya, jadi kalau kita masuk dalam irfan amali, ada 2 amalan sebenarnya, ada amalan umum, ada amalan khusus. Mursyid itu levelnya amalan khusus. Jadi kalau misalnya belum menemukan seorang mursyid, kita amal yang umum-umum saja dulu. Amalan umum. Amalan umum itu misalnya sholat tepat waktu. Itu saya menjaga itu kan sudah luar biasa, itu dalam hadis-hadis dijelaskan kan. Kalau itu sudah bisa kita lakukan sudah luar biasa. Tepat waktu saja, bukan awal waktu. Awal waktu maksudnya. Awal waktu. Hampir masalah ini. Al-Musawwir. Al-Musawwir yang maha menciptakan rupa. Jadi seni rupa itu terilhami dari nama Al-Musawwir. Jadi seni-seni biasanya itu dari Al-Musawwir. Dengan nama ini terbukalah pintu-pintu keindahan. Ya, pelukisme. Nah, kunci-kunci yang terbuka dan memperindah kebun-kebun hati orang-orang yang menyaksikan rupa yang bertajalli di seluruh tanda-tandanya. Ayat-ayat disebut dengan Al-Musawwir. Al-Musawwir dialah yang membentuk bentuk-bentuk penyelaras, bentuk-bentuk yang mengumpamakan perumpamaan yang menggambar hal-hal zahir secara umum dan menerangi rahasia-rahasia secara khusus. Ini perluasan makna dari Al-Musawwir. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Jadi ketika di rahim, dialah yang memberikan bentuk sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan yang mengumpamakan perumpamaan. Ini yang menarik, perumpamaan. Jadi membuat perumpamaan sebenarnya sesuatu yang sulit. Jadi bagaimana sesuatu yang tidak punya bentuk, misalnya makna itu kan tidak punya bentuk, tidak punya materi. Itu kemudian kita mau diumpamakan, itu butuh seni luar biasa ya. Seni luar biasa. Dari yang tidak punya bentuk, tidak punya simbol, kemudian ini mau dijelaskan kepada orang dengan perumpamaan. Itu sangat sulit biasanya. Jadi menyederhanakan itu sebenarnya sulit dengan perumpamaan. Dan kita lihat para sufi itu sangat kaya dengan perumpamaan. Kalau kita baca Rumi itu sangat kaya dengan perumpamaan. Karena dia sudah terkoneksi dengan alam batin. Karena kan dia menyaksikan dulu, setelah menyaksikan baru dia cari di diksinya apa kira-kira ini yang mendekatkan orang untuk memahami. Dan itu biasanya dengan perumpamaan. Misalnya memperumpamakan Tuhan dengan lautan, samudra, cahaya. Itu adalah perumpamaan sehingga orang mudah memahami.
Tapi kalau tamsil dalam Al-Quran, Tuhan sendiri yang memberikan tamsil ya. Tuhan sendiri dengan ilmu sobirnya. Ya betul. Ya, kalau misalnya para sufi, Ya, dia cari di diksinya. Itulah kenapa menjelaskan objek yang sama, tamsilnya berbeda. Kan itu tergantung diksi yang digunakan dalam dirinya. Misalnya kenapa Ibn Arabi beda dengan sufi yang lainnya? Ibn Arabi kaya dengan pengetahuan sebelumnya. Dia belajar filsafat, belajar macam-macam, sehingga ketika dia masuk alam batin, dia gunakan ini perangkat-perangkat untuk memberikan makna. Berarti Nabi Ibrahim salah memberikan tafsir terhadap mimpinya. Nabi Ibrahim. Karena itu dia mau seperti anaknya. Oh, nah itu ada pembahasannya. Oh, ada pembahasannya ya. Tapi maksudku secara lahiriah dengan dia kan dia takwil ya mimpinya ya. Itu satu seperti yang kalian bisa jual. Ketika dia salah menafsirkan, posisi kenabian itu bagaimana? Jadi apa? Beliau ini Nabi Ibrahim itu fasu hikmatin muhayyamin fi kalimatin Ibrahimiyah. Jadi Tuhan yang lebih dominan di dalam Nabi Ibrahim itu muhayyamiyah. Muhayyamiyah itu adalah cinta yang sampai kepada puncak cinta kepada Tuhan, peleburan. Jadi saking cintanya kepada Tuhan, dia tidak mau menakwil. Oh, karena dia punya apa? Dia kan ragu, dikasih 3 kali mimpi baru dia yakin. Itu Ustaz, Tapi karena cintanya dominan, cinta ilahiyahnya dominan. Makanya kata Imam Sumi ini karena cinta ruhnya Yunan pertama. Kedua, kalau dia bermimpi pasti tidak perlu takwil. Kan mimpi kan ada 3, ada bunga mimpi, ada mimpi yang butuh takwil, ada mimpi nyata. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam kalau mimpi tidak ada yang butuh takwil, semuanya nyata terjadi ya. Nah, karena kebiasaan-kebiasaan itu dia mau perlakukan juga di sini Kasus yang ini. Ya kan kalau Nabi Yusuf dia menakwil, takwil. Iya, beda lagi. Tergantung ininya tuh asma yang hadir dalam dirinya. Saya biasa di Ustaz bangun kayak itu rasa mandi junub. Proses tertinggi seperti itu kan. Sehingga dia harus menunggu 3 kali. Iya, 3 kali baru dia yakin. Karena memang perintah yang fitrah kok. Berarti dia turun sebagai manusianya ini. Iya. Dari alam batinnya untuk melahirkan anaknya. Nah, kemudian Nabi Ismail menguatkan toh. Ifal bima tu'mar. Wahai ayahku, lakukan sebagaimana yang kau perintahkan. Karena dia tahu bahwa Nabi Ibrahim ini adalah nabi. Nah, ya, Nabi Ismail tahu kalau ini tak butuh takwil. Cuma ayahnya nama yang hadir muhayyamiyah. Konsekuensi muhayyamiyah seperti ini. Apa itu muhayyamiyah? Cinta yang peleburan. Penyatuan ya? Iya, penyatuan. Selalu dikasih perumpamaan baru tidak cocok di perumpamaannya. Itu lo begitu. Nah ini ideologi. Seperti apa maknanya? Jadi mayu awwalubi mengembalikan ke hakikat awalnya. Jadi kan ini mimpi itu kan kalau pembahasan Ibnu Arabi itu data, kalau mimpi yang benar itu datang dari yang tempat yang jauh, dari ilmu Tuhan turun ke alam ruh, turun ke alam barzah, turun ke alam ruh, turun ke hati. Nah, dari hati ini baru dilempar ke alam khayal. Setelah baru kita melihat itu di mimpi. Ini ilham sangat jauh datangnya. Ulang Ustaz. Ilham ini. Ala Nabi alaihi salawat. Jauh memang Ustaz, karena dari Papau memang. Jauh memang. Ilmu Tuhan turun ke alam ruh, turun ke hati, dari hati dia tembak ke alam khayal, baru kita menyaksikan dalam khayal, dalam mimpi. Itu butuh takwil. Nah, karena ini turun, jadi semakin jauh dia. Jadi kalau misalnya dia sudah lihat di atas, jauh dari kejadian, biasanya itu butuh takwil. Seperti Nabi Yusuf itu kan baru 7 tahun baru dia lihat.
Setelah dia raja, dia mengatakan hadza ta'wil ru'yaya min qabl. Inilah ta'wil mimpiku sebelumnya yang dia lihat waktu dia kecil masih umur 11 tahun. Berarti semacam kayak dijamu begitu Ustaz. Beda lagi. Beda lagi. Beda. Nah, kalau sudah dekat mau turun, nah itu tidak butuh ta'wil. Itu bedanya yang nyata dengan ta'wil. Kalau ta'wil itu masih jauh. Masih jauh dia sudah saksikan nih. Dia naik ke atas ya. Iya. Ya, kalau jauh itu biasanya dia berbentuk simbol. Tapi semakin dekat itu tidak butuh simbol karena sudah mau kejadian. Kan ini sesuatu yang diturunkan. Jadi maksud konteksnya tadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau mentakwil. Ya karena semua yang disaksikan sudah mau kejadian. Jadi hampir semua mimpinya itu begitu. Sehingga tidak butuh takwil. Itu bedanya yang butuh takwil dan nyata. Sekiranya Nabi Ibrahim mentakwil, kan cuma Nabi. maka apa domba tetap yang domba yang misalnya. Iya betul. Sekiranya Nabi Ibrahim menakwil, dia tahu ini domba. Iya. Ceritanya sejak awal domba. Oh ya, karena makna takwil itu mengembalikan Ustaz ya. Iya, mengembalikan ke makna awalnya. Awal yu'awil ta'wilan ya. Anak niamul idamatin tabahu takwil. Jadi Sosi Gozuf yang kita baca itu umur ada apa? Yang dikurannya ya, bukan ya? Iya. Yang dari timur. Ya. Itu takwil anak niamul idamatin. Jadi itu menarik sekali pembahasannya di Sosi Gozuf membandingkan ya mimpi dalam makna Nabi Yusuf dengan mimpi dalam makna Rasulullah. Berarti kalau Rumi luar biasa semua dia ya tamsil semua ya bahasanya. Seperti Mei dari awal sudah tahu dia tamsil memang musawir semua ya. Saat kan kalau tidak salah itu ada buku juga Rukasul Mimpi yang Imam Bukan Ibnu Syirin. Iya, Ibnu Syirin. Ini Ustaz, tadi yang ada Imam Ja'far. Imam Ja'far Itu dia bagi mimpi itu kalau mimpinya begini yang diajarkan kepada Ibnu Syirin. Ibnu Syirin yang menyampaikan. Ini yang Ibnu Syirin yang menyampaikan. Nah Ustaz, itu kan banyak di situ misalnya ketemu ulama, dia ular dan sebagainya kan itu banyak. Nah, apa kalau misalnya ketika kita mimpi itu katanya kita ini bukan para nabi dan sebagainya, bisa nggak kita harus merujuk ke situ ataukah tidak? Bisa selama sifat-sifatnya detail dan sama. Yang problem kalau kita menyamakan saja. Iya, begitu. Itu yang problem. Kalau itu kan coba lihat Indonesia itu kan detail. Misalnya saya mimpi laut, dia bagi lagi airnya bagaimana, jernih-kah, keruh-kah? Detail ya? Iya, detail. Jadi selama sifat-sifatnya sama, bisa kita Langsung kita rujuk. iya, kalau sifatnya sama. Tapi kalau sifatnya jauh jangan. Jauhkan. Kalau bedanya dengan tafsir Ustaz, takwil dengan tafsir itu Kalau tafsir itu dari teks ke teks. khusus teks. Iya. Ya kan kalau tahu Ustaz, itu masalahnya dalam Al-Quran tak jelas yang tahu mananya. Iya, wala ya Allah Rasul fil ilm. Maksudnya Rasul fil ilm itu para imam, para wali juga. wali ya. Kita tidak punya kapasitas menang ya. Betul. Ya. Kecuali kalau kita wali. Nah sekarang kalau kepada kita apa namanya Bapak? Tafsir. Dalam kasus Nabi Ibrahim yang mimpinya itu dikuatkan oleh Nabi Ismail. Iya. Nabi Ismail dan Iya. Wali. Jadi ketika ragu, ifal bima tu'mat. Itu Satu ini Allah. derajat kenabian. Iya. Tidak jatuh karena itu tadi ada perbuatan yang mana perbuatan ini meniscayakan dia masuk neraka. Ada perbuatan yang tidak meniscayakan dia masuk neraka, cuma makomnya jatuh. Nabi Ismail memberikan Ibrahim berarti Nabi Ismail itu Kalau pakai logika ini berarti Nabi tahu. Allah.
Tidak pulang kak. Iya, masih makan, jelas. Kalau ngomong betul apa? Air mau bisa tertutup sebelum air mau pulang lagi. Jelaskan selalu sampai pagi selesai aku. Ya, diskusi bebas. Mulai. Oh iya. Mana? Masih ada tahu? Masih banyak sekali kalau ini biar sampai 2 hari 2 malam ini tidak selesai ini. Besok lagi toh. Ujiannya adalah apakah mau menakwil atau tidak menakwil, bukan salah takwil. Apakah beliau mau menakwil mimpinya atau tidak menakwil. Inilah disebut dengan ujian yang paling besar bagi Nabi Ibrahim, bukan sembelihnya. Ujian Juga salah tahu, tapi dia tidak lakukan. Karena dia muhayyamah itu lah sifatnya orang sudah ya dan aku tidak. Berarti sebenarnya kan Quran itu tidak bisa ditakwil Ustaznya. Yang dilakukan dalam Quran itu ditafsir saja. Kalau kita Betul. Jadi posisi kita ini bukan menakwil karena kita tidak tahu hakikatnya. Betul. Kalaupun toh kita membahas takwil itu dari perkataan-perkataan para ulama. ada sandaran di atas Sandaran. Seperti misalnya ayat apa ya? Aina ma tuwallu Misalnya ayat alif lam Ya, mim. ya. Kita tidak tahu. Berarti bukan Bahkan menafsir pun kita tidak tahu. Tapi dengan menyandarkan perkataan maksumin kita tahu oh alifnya itu Allah, ya. Lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad. Kenapa guruku Ustadz Ilham tiap banyak komentar malam ini? sedikit hati. Hah? Oh, begitu deh sekarang. Udah lagi lisan ya. benar itu. Makanya ketika para sufi menakwil, dia harus lihat apakah ada sandarannya Ya. atau tidak. Kalau ada sandarannya, dia berani maju bahwa ini takwilnya berdasarkan misalnya ayat Quran, berdasarkan hadis ini. Fatwa ya. Tapi yang kita kembali karena makanya Ibnu Arabi bagi dua. Ada kashful atam, ada kashful nafis. Kashful atam itu para maksumin, penyingkapannya itu sempurna. Karena penyingkapannya sempurna, dia menjadi tolak ukur. Sandarannya para wali. Nah, para wali ini disebut dengan kashful nafis, penyingkapan yang tidak sempurna. Sehingga semua penyingkapan para sufi ini harus butuh sandaran untuk mengatakan apakah penyingkapanku ini tepat atau tidak. Kita butuh kaidah. Berarti sufi ini mengikuti kaidah Ustaz ya? Ya, Sufi ini tertib dengan kaidah. sangat tertib. Kecuali sufi-sufian. Ya. Jadi pilih dia dah. Berarti melanjutkan pernyataan itu tadi. Berarti kan Quran tadi tidak bisa ditakwil oleh selain Ya, makanya ditegaskan dalam Al-Quran, wala ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, warrasikhuna fil ilmi. Nah, berarti pada saat yang sama para imam juga tidak mengaku Otomatis. Cuma dia berikan kaidah-kaidah. Ya kan? Karena beliau tolak ukur dalam berikan hidayah. Ya, Quranul Natif, maka dia berikan kaidah-kaidah untuk memahami. Kalau kayak kita bersandaran, tapi Ya. Ya. Ya, tapi Tafsir. Ya. dan itu tentu tidak sama dengan kesimpulan takwil kan? Iya. Nah, apakah itu berarti bahwa Reduksi itu makna. ya karena mereduksi makna sehingga gagal dia jadi sendiri ataukah bagaimana itu? Jadi setiap orang masuk Quran, insya Allah dia dapat sesuai dengan batasan dirinya. Jadi ada perumpamaan baik yang indah itu, Quran itu seperti hidangan. Cara makannya itu akan menentukan apa yang dia akan dapat. Berarti dia akan dapat sesuai tingkatan. Iya, sama-sama. Karena Quran menjelaskan ada hudal linnas. Jadi Quran itu hidayah bagi semua manusia. Tapi satu sisi hudan lil muttaqin. Alif lam dzalikal kitabul la raiba hudan lil muttaqin. Di ayat lain hudan linnas. Berarti kalau begitu tidak bisa kita salahkan orang-orang yang memahami 72 bidadari dia bidadari. Ya.
harusnya begitu kan? Begitu, ya. Nggak bisa juga Ada kita terhadap mereka karena kapasitas. Ya, bagaimana yang begitu? Nah, itu tadi selama ada sandaran hadisnya, jadi tetap butuh sandaran. Cari kita Tetap bersama. Tidak usah negosiasi gitu. Saling makan. Saling makan.